Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajma'in. Nama saya Rabi'ah dari S3 PAI UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan mewakili tim kami untuk menyampaikan paper kami yang berjudul Strategi Brand Positioning Lembaga Pendidikan Islam Tradisional di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Paper ini diambil dari beberapa temuan dari disertasi saya yang berjudul Kontestasi dan Adaptasi Lembaga Pendidikan Islam di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini dihadirkan beberapa data dan hasil temuan dari penelitian saya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang strategi brand positioning Lembaga Pendidikan Islam Tradisional, yaitu pesantren, di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini merupakan studi fenomenologi, karena sebagian besar sumber data dari penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara. Data itu sendiri ada dalam pikiran narasumber. Data dalam penelitian ini adalah gambaran tentang customer yang dilayani oleh pesantren, meliputi target, segmentasi, dan kebutuhan customer yang dilayani oleh pesantren. Kemudian, data tentang konsep pendidikan yang diberikan oleh pesantren. Kemudian lagi, termasuk data dalam penelitian ini adalah perbedaan antara pesantren yang satu dengan yang lainnya. Adapun narasumber atau informan dalam penelitian ini dipilih secara purposif atau sengaja. Menurut data yang hendak dikumpulkan dan pertanyaan penelitian yang hendak dicari jawabannya. Teknik pengumpulan data sebagian besar melalui wawancara, karena datanya tadi ada dalam pikiran narasumber. Sebagian lagi melalui observasi di dalam penelitian lapangan, dan sebagian lagi dari studi dokumentasi, yaitu beberapa di antaranya adalah dokumen spanduk, kemudian juga ada dokumen kalender, juga ada yang terpenting adalah yang kami dapat dari dokumen resmi dari pesantren itu. Analisis data dilakukan dengan cara coding dan kategorisasi. Data dari hasil temuan di lapangan itu dicari termasuk dalam kategori apa. Kemudian pengecekan keabsahan data melalui triangulasi sumber data dan juga triangulasi metode. Dalam hal ini kami mewawancarai dari pimpinan pesantren, baik itu kiai atau ustadz, dan juga dari warga masyarakat setempat. Ada yang dipilih secara sengaja dan juga ada yang dipilih berdasarkan dengan teknik snowball sampling. Tentunya kami cari narasumber yang betul-betul tahu, betul-betul paham tentang bagaimana pesantren itu di mata masyarakat. Dan bagaimana pesantren itu melalui pimpinan pesantren terutama memposisikan dirinya hendak dipersepsikan seperti apa dalam pikiran customernya.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pesantren melakukan strategi brand positioning sebagai berikut. Pertama, pesantren mempertahankan sebagaimana pondok, yaitu yang memiliki semua elemen pesantren sebagaimana yang disebutkan oleh Zamakhsyari Zofir. Seperti pesantren itu harus memiliki masjid, pesantren harus memiliki pondok atau asrama, pesantren harus mengajarkan kitab kuning, kemudian pesantren juga harus mempunyai santri dan kiai. Kemudian yang kedua, pesantren hanya menerima santri murni. Ini merupakan temuan segmentasi customer yang ingin dilayani oleh pesantren. Jadi tidak semua customer itu hendak dilayani oleh pesantren. Hanya tertentu yang diinginkan oleh pesantren hanya melayani santri yang murni saja. Di luar itu pesantren tidak melayani. Ketiga, melakukan wirausaha pesantren untuk mencapai kemandirian pesantren. Di antaranya dengan melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Di sini terdapat konsep kemandirian pesantren dengan mengurangi ketergantungan pada masyarakat. Salah satu brand positioning adalah tentang konsep. Jadi di sini pesantren menghendaki dan membangun kemandirian sebagai konsep pesantren itu, sehingga terlepas dari ketergantungannya pada masyarakat. Kemudian pesantren yang tadinya itu mendapatkan santri yang tidak murni dan hanya mengisi masa fudlah saja, akhirnya dapat menyamakan kedudukan pesantren seperti sekolah dan madrasah di tengah-tengah masyarakat, dan pesantren pun akhirnya dapat diterima oleh masyarakat. Demikian presentasi dari kami. Semoga dapat memberikan gambaran tentang penelitian yang kami sajikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.